Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Saya sangat bersuka cita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di keluarga kita masing-masing. Saya bersyukur kita masih tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Berkenaan dengan problema, ujian yang terjadi atas negeri ini, atas Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ujian besar buat Indonesia. Dan terutama ujian besar buat kita, orang-orang yang percaya. Karena kita sudah terlalu lama dengan banyaknya kesibukan. Terlalu banyak kita konsentrasi dengan pekerjaan-pekerjaan. Baik pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan di kantor, di pabrik, atau di pemerintahan. Sehingga Tuhan memberikan sebuah kesempatan bersama secara global di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk diam di rumah, bersekutu bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, dan seluruh keluarga besar untuk bersama-sama mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya hari ini peringatan besar lewat virus corona ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang mencari Allah, untuk berdiam diri bersama dalam keluarga, untuk mencari Tuhan Allah yang hidup. Itu sebabnya hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema keintiman dengan Allah. Intimacy with God. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kasus corona ini, kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Untuk apa? Untuk mencari Allah, untuk menjalin kembali, membangun kembali keintiman dengan Tuhan. Ini nasihat Allah yang sangat penting, yang sangat perlu, dan yang paling terbaik. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Lukas pasal 10 ayat 38 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya." Alkitab dalam ayat 42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Dalam kondisi dan situasi virus corona ini, apa yang perlu diperbuat oleh setiap orang Kristen? Yesus memberikan peringatan kepada kita, berkata, hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Keintiman dengan Allah. Hanya satu saja yang perlu, yaitu bersekutu dekat dan mendengarkan suaranya. Bahkan Tuhan berkata, menegaskan, Maria telah memilih yang terbaik. Ternyata intim dengan Allah
bukan hanya perlu, tetapi juga terbaik. Bahkan saya berkata, sangat penting bagi setiap orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kegerakan yang sangat besar di seluruh dunia, yang tidak terulang lagi dalam sejarah. Lebih dari 150 negara berdiam diri di rumah untuk disadarkan oleh Tuhan bahwa di tengah-tengah kesibukan dunia ada satu yang sangat perlu, yaitu Tuhan dalam kehidupanmu. Hanya satu yang sangat terbaik, yaitu Tuhan yang bisa menolong, menjamah, dan melindungi kita. Itu sebabnya saudara-saudara, jelas sekali pesan Tuhan hari ini. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita membangun keintiman. Membangun keintiman dekat dengan Tuhan. Tarik kembali tangan istrimu, tangan suamimu, atau tangan anak-anakmu. Mari segenap hati mencari Tuhan. Dan bila seluruh umat Allah dengan merendahkan diri mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kuasanya atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa rahasianya dalam membangun keintiman dengan Allah ini? Dalam ayat yang ke-39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Perlu diperhatikan. Kita perlu duduk di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya. Ini yang disebut keintiman. Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Keintiman ini perlu dibangun oleh setiap orang yang percaya. Perlu berapa waktu lagi untuk membangun keintiman? Sampai diberikan waktu oleh pemerintah 14 hari. Bahkan mungkin ke depan lebih lagi. Kalau Allah rasa perlu setiap kita atau belum membangun keintiman menurut pemandangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keintiman ini perlu dibangun. Apa rahasianya membangun keintiman? Rahasianya sangat sederhana. Menyediakan waktu. Jangan terlalu sibuk. Maka lewat peringatan tragedi Corona-19 ini, Tuhan sedang mengingatkan, jangan terlalu sibuk sampai melupakan Tuhan. Jangan terlalu sibuk sampai menganggap Tuhan tidak penting. Jangan terlalu sibuk sampai menganggap Tuhan tidak perlu dalam hidup kita. Sediakan waktu, itu rahasia yang sangat sederhana. Mungkin saudara berkata, Pak Pin, saya sangat sibuk. Pekerjaan saya sangat banyak. Saya pernah bertemu dengan pengusaha yang sedang sakit, tapi terus kerja. Dia berkata, Pak, saya tidak punya kesempatan untuk ke dokter. Saya sibuk sekali. Tetapi pada saat dia parah, ternyata dia punya kesempatan juga ke dokter. Mitos tidak ada waktu itu sangat sama sekali bohong. Orang berkata tidak ada waktu, bohong. Kita semua dipercayakan oleh Tuhan 24 jam. Masing-masing tanpa terkecuali. Buktinya kita sempat makan, sempat mandi. Berarti kita juga sempat untuk berjumpa dengan Tuhan. Sempat untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Mulai kembali berdoa. Mulai kembali baca Alkitab. Mulai kembali dirikan mezbah penyembahan kepada Tuhan. Dia perlu diagungkan dan ditinggikan dalam hidup kita. Sediakan waktu. Jangan terlalu sibuk sampai melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya waktu. Waktu untuk bersekutu dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan setiap orang Kristen, Tuhan menghendaki supaya kita punya hubungan yang intim dengan Allah.
Sampai Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk mencari manusia, menyelamatkan manusia, supaya manusia punya hubungan kembali dengan Allah. Allah punya keintiman kembali dengan kita. Sampai dia merelakan anak yang tunggal untuk membangun keintiman. Tuhan sudah membayar harganya dengan mahal. Dan sekarang kita juga harus membayar harga keintiman dengan mahal. Sederhana, menyediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Itu sangat penting sekali. Mengapa orang tidak bisa menyediakan waktu untuk Tuhan? Mungkin orang berkata alasannya sibuk. Tapi saya memberi satu alasan yang paling besar. Mengapa orang tidak punya waktu untuk Tuhan? Karena Tuhan dianggap tidak penting. Dia tidak mencintai Tuhannya. Saya senang sekali main tenis meja. Kadang bersama dengan Pak Lurah, saya main tenis meja. Suatu sore saya tidak datang main tenis meja. Pak Lurah berkata kepada saya, "Pak Ben, saya tunggu. Kok nggak ada sih, nggak datang untuk tenis meja?" Saya berkata, "Saya tidak datang karena ada sesuatu yang lebih penting." "Apa itu?" kata Pak Lurah. "Jalan bersama dengan istri dan anak saya." "Hah, jadi saya tidak penting dong?" Saya sambil bersenyum kepada Pak Lurah, "Betul, nggak terlalu penting Pak." Lalu dia sambil berkata, Pak Pin bisa aja. "Iya, karena pada saat saya sakit, istri saya dan anak saya tunggu saya, bukan Pak Lurah. Pak Lurah mengurus masyarakat, bukan nunggu saya di rumah sakit harusnya. Pada saat saya tua, yang nuntun saya anak saya dan istri saya, bukan Pak Lurah tuh. Itu sebabnya saya mengutamakan istri dan anak saya. Karena saya mengasihi istri dan anak saya. Dan saya menilai istri dan anak saya lebih penting. Maka saya bisa menyingkirkan kesenangan saya. Saya bisa menyingkirkan hobi-hobi saya. Untuk bersama dengan istri dan anak saya. Demikian juga orang yang membangun keintiman dengan Allah. Orang yang membangun keintiman dengan Allah rela menyingkirkan kesibukannya, menyingkirkan kesenangannya, menyingkirkan hobinya, menyingkirkan kesukaannya demi berjalan dengan Allah. Karena ia mencintai Tuhan. Ia menilai Allah sangat penting, maka dia bisa menyingkirkan segala-galanya. Saya berkata kepada jemaat Tuhan hari ini, bila Bapak Ibu Saudara sekalian mencintai Allah, tapi tidak bisa menyingkirkan kesibukan, tidak bisa menyingkirkan hobi kesenangan, kita sedang tidak mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang menyediakan waktu khusus dengan Tuhan. Duduk dekat kakinya dan mendengarkan suaranya. Itu pesan Allah yang sangat penting di dalam krisis hari ini, supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber segala pertolongan, sumber segala mujizat, sumber segala kuasa, sumber segala kedamaian, sumber segala kelimpahan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Perlu diingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Pak Apin kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Apa cirinya orang yang tidak dekat dengan Tuhan? Saya menguraikan dengan cepat beberapa ciri orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-40 berkata demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Lalu Alkitab berkata, ia mendekati Yesus dan berkata, garis bawahi kalimat ia mendekati Yesus. Berarti Marta yang tidak dekat dengan Yesus sekarang berusaha mendekati Yesus. Kelihatannya positif. Tetapi justru mendekati
Yesusnya bukan karena keintiman, bukan karena Yesus lebih penting, bukan karena ia mencintai Yesus, tetapi mendekati Yesusnya sambil berkata sangat keras, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta memang berusaha dekat dengan Yesus, tapi untuk mengutarakan kekecewaan, bukan keintiman. Saya berkata kepada saudara, ciri pertama orang Kristen yang tidak intim dengan Allah, hidupnya dihiasi dengan banyak kekecewaan. Apakah saudara orang yang kecewa belakangan ini? Apakah saudara kecewa dengan keadaan bangsa ini? Apakah saudara kecewa dengan corona ini? Saya menilai secara positif, justru lewat badai seperti ini, kita dipersatukan kembali, diingatkan kembali untuk melakukan apa yang perlu, apa yang terbaik, dan apa yang terpenting, yaitu membangun keintiman dengan Allah, punya waktu untuk Tuhan. Saya berkata, lama atau sebentar, orang yang tidak mengandalkan Allah, tidak intim dengan Allah, pasti akan kecewa. Sebab beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, kata Alkitab. Ia tidak akan mengalami keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Dan ia akan tinggal di padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hebat. Justru kita sedang dipilah, sedang disaring, sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita menggunakan waktu ini dengan baik, memerlukan Allah, mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Jika tidak, engkau akan punya ciri yang pertama, hidupmu dihiasi dengan banyak kekecewaan. Ciri yang kedua, perhatikan dalam ayat 40 ini, kalimatnya, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tidakkah engkau peduli? Artinya apa? Bahwa Marta meragukan kepedulian dan kasih Tuhan. Ciri kedua orang Kristen yang tidak intim dengan Allah adalah meragukan kasih Tuhan, meragukan kepedulian Tuhan. Apakah saudara orang yang selama ini seringkali meragukan kasih dan kepedulian Tuhan? Sehingga doamu sering berkata, Tuhan, apakah engkau peduli dengan dompetku? Tuhan, apakah engkau peduli dengan suamiku? Apakah engkau peduli dengan kesehatanku? Apakah engkau peduli? Jangan tanya kepedulian Allah. Allah pasti peduli. Allah pasti mengerti. Dia peduli. Kalau tidak peduli, dia tidak memberikan tangannya terluka, kakinya terluka, tubuhnya terluka, darahnya dicurahkan, bahkan nyawanya diberikan kepada kita. Itu bukti kepedulian Allah. Dan Marta tidak bisa menyelami ini. Mengapa? Karena dia tidak intim dengan Allah. Yang ketiga, ciri ketiga, Alkitab berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Marta berteriak kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Saudaraku hanya duduk di situ, sedangkan aku sibuk. Ini berarti apa? Marta iri kepada Maria. Saya berkata kepada saudara, ciri yang ketiga, orang yang tidak intim dengan Allah biasanya iri hati. Apakah engkau orang yang selama ini iri hati? Melihat orang lain lebih berhasil, melihat orang lain lebih baik, melihat orang lain lebih sehat, engkau menjadi iri hati? Iri hati timbul karena ketidakintiman dengan Allah. Kisah Habel dan Kain
adalah kisah awal perjanjian lama dalam kitab Kejadian. Mereka berdua mencari Allah, mendekatkan diri, mulai penyembahan, membangun keintiman. Pada saat Kain tidak diindahkan Tuhan dan Habil diindahkan Tuhan, Kain menjadi panas hati, Kain menjadi muram, Kain iri hati. Dan pada saat iri hati, dia membunuh adiknya Habel. Kejahatan dan dosa diawali dari ketidakintiman, tidak membangun hubungan yang intim dengan Allah. Awalnya demikian, maka akhirnya kejatuhan. Itu sebabnya bangun keintiman dengan Allah. Engkau bukan saja bisa menghancurkan kekecewaan. Engkau bukan saja menjadi orang Kristen yakin akan kasih Allah. Engkau bukan saja menjadi orang Kristen yang tidak iri hati. Tetapi engkau punya kemenangan yang istimewa. Ciri keempat, di dalam ayat yang ke-40 ini, Alkitab berkata demikian. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta memerintahkan Yesus untuk memerintahkan Maria membantu dia. Sebetulnya Marta bisa secara langsung, Maria cepat bantu saya. Sederhana. Tapi Marta memerintahkan Yesus. Siapa Marta sampai dia memerintahkan Allah, pemilik langit dan bumi? Ini mau menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang tidak intim dengan Allah, biasanya dia tidak mengerti kehendak Allah, malah menjadi orang Kristen yang tidak tahu diri. Ngelunjak orang bilang, agak kurang ajar. Semakin tidak intim dengan Allah, semakin kurang ajar. Semakin tidak intim dengan Allah, semakin tidak mengerti kehendak Allah. Semakin tidak intim dengan Allah, semakin tidak tahu diri. Saya menemukan orang-orang yang jatuh dalam dosa, tidak intim dengan Allah. Kok semakin sombong dan tidak tahu diri? Apakah saudara orang yang selama ini menjadi orang Kristen yang tidak mengerti kehendak Allah? Sehingga kita tidak tahu diri. Tidak tahu posisi kita, bahwa kita hanya debu tanah. Kita hanya manusia biasa. Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita sebetulnya. Ciri yang kelima, saudara-saudara, lihat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab Marta, berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dalam ayat 41, Marta disebut 2 kali. Marta, Marta. Orang yang disebut 2 kali, namanya biasanya sedang bermasalah. Saya ingat waktu mama saya kalau panggil, Apin, saya langsung datang. Siap mah, berarti saya tidak bermasalah karena 1 kali dipanggil. Tapi kalau mama saya sudah berkata, Apin, 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 berarti sedang apa? Saya sedang bermasalah. Orang yang tidak intim dengan Allah memiliki ciri yang kelima. Hidupnya banyak masalah dan hidupnya bermasalah. Segudang masalah di dalam batinnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam sikapnya, di dalam karakternya. Orang-orang Kristen yang tidak intim biasanya orang-orang yang bermasalah. Itu ciri kelima. Ciri yang keenam sekarang. Alkitab berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Garis bawahi kata khawatir. Biasanya orang yang tidak intim dengan Allah pasti khawatir. Dia takut. Kekhawatiran adalah tanda atau ciri orang yang tidak mengenal Allah. Tidak intim dengan Allah. Jelas kata Alkitab. Semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu mengenal aku, kata Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan, ia tidak khawatir akan hari esok. Katakan amin. Itu ciri yang keenam. Orang yang tidak intim dengan Allah diliputi hidupnya dengan banyak kekhawatiran. Ciri yang ketujuh, Alkitab katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Garis bawahi kata, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, hidup ini sudah susah. Karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, hidup ini banyak masalah, banyak kesusahan. Tetapi kalau engkau tidak membutuhkan Tuhan, merasa tidak membutuhkan Tuhan, hidupmu tambah susah.
Karena kalau engkau susah tetapi engkau punya Tuhan, engkau bisa menghadapi banyak pergumulan. Tetapi kalau engkau hidupmu banyak susah tetapi tidak membutuhkan Tuhan, hidupmu tambah sengsara, tambah susah. Paling tidak, pada saat Allah tidak di pihak engkau, setan akan menyerang engkau. Maka banyak masalah dan segudang masalah. Ciri orang Kristen yang tidak intim dengan Allah yang ketujuh, biasanya menyusahkan diri sendiri. Kalau saudara ingin menyusahkan dan ingin bertambah susah, jauhi Tuhan. Tapi kalau engkau ingin menjadi orang Kristen yang bisa menghadapi solusi, engkau dekati Tuhan, cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Ciri yang ke-8, Alkitab katakan dalam ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria sudah memilih yang terbaik. Tuhan melihat Maria sudah memilih yang terbaik. Orang Kristen yang intim dengan Allah biasanya tambah bijaksana. Dia bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Orang Kristen kalau dekat dengan Allah, dia mudah memutuskan segala sesuatu. Karena Allah memberi terang di dalam hatinya, dalam pikirannya. Marta tidak mengerti prioritas hidup. Dia tidak bisa memilih prioritas yang terperlu dan terbaik. Tetapi syukur kepada Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa ada yang paling perlu, paling terbaik, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Hari ini saya berkata kepada saudara, orang Kristen yang intim dengan Allah, dia memiliki prioritas yang benar, bisa memilih mana yang terpenting, mana yang terbaik, mana yang terperlu dalam hidupnya. Itu ciri yang ke-8. Ciri terakhir yang ke-9. Sebelum saya tutup khotbah saya ini, Alkitab berkata demikian, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dengan kata lain, Tuhan memuji Maria yang sudah pandai memilih. Hari ini Tuhan akan memuji saudara yang pandai memilih itu. Artinya apa? Tuhan membandingkan antara Marta dengan Maria. Dan Tuhan menilai Maria sudah memilih yang paling perlu, paling terbaik, paling terpenting. Yang tidak bisa diambil daripadanya. Apa artinya? Maria menyenangkan hati Tuhan. Maria berkenan di hati Tuhan. Hari ini saya berkata kepada saudara, di masa-masa krisis Indonesia saat ini, mari ambillah tindakan yang menyenangkan Tuhan. Ambillah tindakan yang menyukakan hati Tuhan. Ambillah tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu membangun keintiman, sediakan waktu untuk Tuhan.